Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba pada kesempatan ini untuk menguraikan tentang dua term yang viral di media sosial ataupun yang melekat pada suatu organisasi, yaitu humas dan strategi. Dua terminologi ini memang jelas kita lihat pada suatu organisasi pemerintahan, dan bukan tidak mungkin juga ada di organisasi swasta, organisasi bisnis, atau komunitas dan lain sebagainya. Dua terminologi ini, yang pertama adalah humas. Humas itu sering kita sebut hubungan masyarakat. Pada intinya dia melakukan suatu upaya agar citra daripada organisasi di mana dia berada itu selalu positif. Jadi bagaimana cara dia menciptakan kesan bahwa organisasi di mata publik itu tetap positif. Cuma kadang-kadang di mata publik itu ada sorotan organisasinya negatif, dan di situ nampak unit humas itu ada di depan dan harus meresponnya. Dan apabila sebaliknya, jika organisasi itu di mata masyarakat, di mata publik, citranya baik, maka humas ini tidak terlalu nampak. Begitulah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Humas punya peran untuk membangun komunikasi dua arah. Komunikasi ini untuk menjamin hubungan baik antara organisasi dengan berbagai macam pihak, baik secara internal maupun secara eksternal. Organisasi hubungan komunikasi dengan unit-unit internal untuk mengetahui apa yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dan bisa memanfaatkannya. Dan juga ke organisasi pemerintahan ini juga penting sebagai mitra kerja, sebagai tempat tautan mungkin izin, sebagai wilayah yang punya otoritas, dan juga organisasi-organisasi sosial lainnya. Ini perlu dibangun komunikasi dua arah. Kemudian humas ini juga perlu mengenali krisis yang menempa pada organisasi. Jadi mengelola isu negatif atau krisis ini penting supaya nantinya tidak dapat merusak reputasi daripada organisasi. Jadi kita pelihara citra positif tadi dengan membuka kepekaan kita terhadap krisis-krisis yang mungkin berkembang di tengah masyarakat. Kemudian salah satu
tugasnya adalah promosi. Promosi ini untuk mempromosikan produk-produk yang telah dibuat oleh organisasi, yang telah disediakan oleh organisasi, baik itu barang maupun layanan-layanan organisasi. Jadi dengan kegiatan promosi ini Humas bisa mengelola kegiatannya dalam medsos atau webs atau dalam protokoler. Bisa saja promosi ini detailnya dalam penerimaan tamu, mengantar tamu, atau mengajak jalan-jalan keliling dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang kita membuka tentang marketing. Dalam sesi marketing ini, analisa penting adalah analisa pasar. Dalam hal ini kita bisa mempelajari kebutuhan dan perilaku konsumen. Kemudian kita bisa merencanakan produk, mengembangkan produk atau layanan baru sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan real need daripada konsumen. Mungkin kita akan mengembangkan juga memodifikasi promosi produk atau layanan yang kita punya kepada konsumen, sehingga penjualan yang kita lakukan bisa mencapai target. Di dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, kita juga bisa mencari preferensi apa yang sedang terjadi di antara mereka. Juga bisa menemukan juga pesaing-pesaing lebih lanjut, di mana kita berikutnya bisa modifikasi. Modifikasi adalah satu hal yang penting supaya ditemukan strategi yang tepat di dalam penjualan, juga di dalam promosi dan perencanaan yang berkelanjutan. Kemudian kita lihat sekarang apa bedanya antara humas dengan marketing. Kalau kita lihat fokus daripada apa yang harus dicermati bidang humas lebih fokus pada reputasi dan hubungan jangka panjang. Sedangkan kalau marketing lebih fokus pada penjualan dan profit jangka pendek. Jadi bagaimana produk-produk itu dijual ke masyarakat. Kemudian caranya bagaimana? Kalau lihat dari sisi cara, humas lebih cenderung menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan persuasif. Sementara marketing menggunakan pendekatan yang lebih langsung dan promosi, sehingga penjualan itu bisa diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian secara singkat saja, kalau humas itu citra daripada organisasi itu dijaga, dipelihara, nama baik daripada organisasi. Kalau marketing lebih fokus kepada mencari pelanggan baru,
Jadi pelanggan baru selalu menjadi incaran daripada bidang marketing ini, sehingga rencana-rencana di mana target itu ditetapkan bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Keduanya sama-sama penting, ya, baik humas maupun strategi sama-sama penting untuk keberhasilan daripada organisasi. Contoh tugas yang lebih detail, kalau humas itu misalnya antara lain membuat siaran pers, kemudian mengelola media sosial, mengadakan acara-acara protokoler, menangani keluhan pelanggan. Keluhan publik itu perlu diketahui secara dini, dan yang paling penting adalah direspon juga secara cepat dan segera. Supaya apa? Supaya reputasi daripada organisasi ini tetap baik dan tidak sampai memberikan efek-efek akibat kerugian-kerugian bagi organisasi. Jadi harus ada mempertahankan kepercayaan, mempertahankan citra atau kredibilitas dan lain-lainnya. Dalam hal ini keterampilan dan penguasaan IT akan menjadi sangat penting. Kemudian identifikasi plafon-plafon, kemudian juga konten-konten apa yang bisa masuk pada masing-masing plafon. Ini juga penting dikembangkan. Kolaborasi misalnya dengan organisasi-organisasi yang terkait, kolaborasi dengan influencer juga merupakan kegiatan penting daripada humas. Kemudian selalu mengecek sikon yang terjadi sehingga bisa dibuat rencana responnya lebih tepat. Begitu humas. Kalau marketing ini membuat strategi pemasaran, menganalisa data penjualan, membuat iklan, mengatur promosi penjualan. Analisa data adalah penting dari kegiatan marketing ini. Bagaimana barang atau jasa bisa dan telah dimanfaatkan oleh publik. Kemudian perlu juga monef, apakah pekerjaan tersebut dievaluasi dan perlu modifikasi. Kadang-kadang modifikasi itu perlu dibutuhkan dan penting agar bisa sesuai dengan real need konsumen. Iklan dan kegiatan promosi ini penting terkait dengan tujuan organisasi, seperti pengenalan produk, iklan untuk mendorong layanan atau penjualan, dan yang penting adalah mempertahankan atau memelihara keunggulan kompetitif organisasi. Demikian secara ringkas ya.
deskripsi tentang apa yang dimaksudkan dengan terminologi humas dan marketing. Kadang-kadang di dalam organisasi ini hanya disebut sebagai bagian daripada humas, tetapi marketing juga menjadi tugas di dalamnya. Kadang-kadang terminologinya diperjelas humas dan marketing. Dua term ini selalu atau sering ada pada suatu unit kerja, pada suatu organisasi, baik di pemerintahan maupun swasta dan komunitas yang lain. Dua-duanya sangat penting bagi suatu organisasi. Demikian uraian singkat ini, silakan memberikan komen, like, ataupun subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.